Ini sebenarnya kan yang kesekian kali ya Sogi Nur ini melakukan penghinaan terhadap organisasi Nahdlatul Ulama dan kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Dan tentu banyak orang terutama kader-kader Ansor dan Banser yang marah. Untung saja Ketua Umum kami Gus Yakut itu menginstruksikan agar tidak melakukan tindakan-tindakan di luar hukum. Maka kemudian Gus Yakut memerintahkan LBH Ansor sebagai upaya meredam kemarahan kader-kader Ansor untuk melaporkan Sogi Nur Raharjo ke Bareskrim. Jadi di lapangan faktanya bukan hanya Ansor Banser, sebenarnya warga NU juga sangat marah dan ekspresinya itu ditakutkan akan melakukan tindakan-tindakan di luar koridor hukum. Maka banyak sekali yang segera melaporkan, sebenarnya itu upaya untuk mencegah kemodorotan atau kebahayaan yang lebih besar, maka segera dilaporkan oleh banyak pihak. Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton setia Tagar TV dan juga pembaca setia Tagar ID, apa kabar? Ketemu lagi sama saya, Kori Olivia. Kita hari ini mau bahas tentang pimpinan Pusat Gerakan Pemuda atau GP Ansor yang melaporkan Sugik Nur alias Gus Nur dan Refli Harun ke Bareskrim Polri terkait viralnya video wawancara Gus Nur di YouTube channel Refli Harun yang dinilai melecehkan Nahdlatul Ulama, yaitu saat Gus Nur mengumpamakan NU sebagai bus umum yang supirnya mabok, kondekturnya teler, kernetnya ugal-ugalan, dan isi busnya adalah PKI, liberal, dan sekuler. GP Ansor menyatakan serius dalam melaporkan kasus kali ini karena mereka dinilai telah melecehkan NU dan juga Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Siraj. Refli Harun juga turut dilaporkan ke polisi karena terindikasi menyebarkan video yang dinilai melecehkan NU melalui channel YouTube pribadinya. Nah, untuk membahas lebih lanjut, saat ini saya sudah bersama dengan Muhammad Nur Zaman, pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor. Halo, Kang Zaman, apa kabarnya, Kang? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Zaman, ini bagaimana cerita pertama kali Anda mendapatkan video Refli Harun yang memuat wawancara dengan Sugik Nur ini? Apa yang Anda lihat di video itu, Kang? Pertama, ini sebenarnya kan yang kesekian kali ya Sogi Nur ini melakukan penghinaan terhadap organisasi Nahdlatul Ulama dan kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Dan tentu banyak orang terutama kader-kader Ansor dan Banser yang marah. Dan untung saja Ketua Umum kami Gus Yakut itu menginstruksikan agar tidak melakukan tindakan-tindakan di luar hukum. Maka kemudian Gus Yakut memerintahkan LBH Ansor sebagai upaya meredam kemarahan kader-kader Ansor untuk melaporkan Sogi Nur Raharjo ke Bareskrim. Jadi di lapangan faktanya bukan hanya Ansor Banser, sebenarnya warga NU juga sangat marah dan ekspresinya itu ditakutkan akan melakukan tindakan-tindakan di luar koridor hukum. Maka banyak sekali yang segera melaporkan, sebenarnya itu upaya untuk mencegah kemodorotan atau kebahayaan yang lebih besar, maka segera dilaporkan oleh banyak pihak. Itu sebenarnya upaya mencegah dari tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh warga Nahdlatul Ulama sebenarnya. Karena ini bukan yang pertama ya, emosi teman-teman atau warga ini kan, ini pernyataan penghinaan ini bukan yang pertama kali, tetapi sudah kesekian kali, dan dia juga proses hukum ini yang ketiga kali. Dia Sogi Nur ini kan punya masalah di Polda Palu, kemudian sudah divonis 18 bulan di Pengadilan Negeri Surabaya, walaupun dia banding, tetapi sudah divonis, dan itu kasusnya hampir sama, penghinaan dan pelecehan terhadap Nahdlatul Ulama sebenarnya. Nah, ini bagaimana sampai akhirnya Anda memutuskan untuk melaporkan Sogi Nur dan Refli Harun ke Bareskrim Polri? Apakah itu atas seizin Ketua PBNU? Ansor ini kan badan otonom ya. Badan otonom itu organisasi yang otonom dari Nahdlatul Ulama. Secara ideologi kita bersama, beberapa pleno PBNU kita ikuti, tetapi untuk menentukan ketua umum di Ansor atau pengurus itu ya hanya kita yang menentukan, bukan NU.
Jadi bukan tidak ada perintah dari PBN untuk melaporkan, ini inisiatif kami dari teman-teman Ansor, terutama perintahnya Ketua Umum Ansor untuk melaporkan. Jadi bukan dari PBNU sebenarnya yang memerintahkan kami, tetapi kami sendiri yang melaporkan, Ansor sendiri yang melaporkan. Apakah tidak bisa menempuh jalan dialog, Kang Zaman? Kenapa harus sampai ke Barreskrim Polri? Apa tidak bisa musyawarah? Kami punya tradisi namanya tabayun. Dulu ketika Alfian Tanjung juga melakukan hal yang sama, dia pidato kemudian dia melecehkan kami Ansor Banser, menyatakan keturunan PKI misalnya, banyak keturunan PKI di Ansor Banser. Kemudian kita juga lakukan somasi, dan ketika tabayun mereka mau minta tabayun menjelaskan, kita terima menjelaskan dan kita memaafkan, prosesnya juga kita cabut. Kemudian tetapi perdatanya diteruskan prosesnya dan selesai. Jadi tidak ada masalah hukum. Tetapi kenapa Sugi ini kita lanjutkan? Karena ini yang ketiga kali. Kita sudah melakukan tabayun berkali-kali. Di Surabaya itu anak-anak Ansor sudah melakukan tabayun, tetapi dia tetap melakukan seperti itu. Dan ini menurut kami di Ansor ini sebenarnya pelajaran bagi para orang yang mengaku ustadz dan sering diundang untuk melakukan ceramah, agar dia berhati-hati dalam berceramah, minimal belajar dulu lah agamanya, lebih banyak mempelajari keagamaan, kemudian tidak mengumbar umpatan-umpatan, sumpah serapah di ceramah-ceramah keagamaannya. Nah, orang-orang seperti ini menurut kami tidak layak sebenarnya berada di panggung dan di publik. Apalagi sebenarnya itu isinya bukan ceramah, tapi lebih banyak melakukan provokasi kepada publik. Pemahaman agamanya juga tidak terlalu baik, bahkan menurut kami itu pemahaman agama yang sangat buruk sekali, dan tidak memiliki pemahaman agama yang baik. Jadi dia harus belajar dulu, baru dia kemudian dites dulu apakah dia mampu untuk menjadi mubalik atau tidak. Belum lagi ucapan-ucapannya yang sumpah serapah itu. Nah, karena ini yang ketiga kali sudah dilakukan oleh dia, oleh Sugi Nur Raharjo, maka itu menurut kami, ya kami tidak akan, sebagai manusia tentu kemanusiaan kita akan memaafkan sebagai perbuatan. Tetapi dia harus melakukan refleksi ketika dia ditahan ini, agar dia mau merubah perilaku dan sikap. Dan proses hukum itu seperti di awal saya sampaikan adalah upaya untuk mencegah tindakan-tindakan di luar hukum yang dilakukan oleh kader-kader Ansor dan Banser dan warga Nahdlatul Ulama. Jadi lebih baik memang Sugi diproses secara hukum, dan kita tidak akan mencabut, atau itu juga sudah dinyatakan oleh LBH Ansor dan ketua umum kami tidak akan mencabut laporan kami akan serahkan prosesnya kepada pihak keamanan. Ini juga pelajaran bagi semua orang agar berhati-hati dalam menyampaikan kepada publik, menyampaikan sesuatu kepada publik, dan tidak boleh melakukan penghinaan. Orang bebas, diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat, tetapi penyampaian pendapat ini dibatasi oleh keadaban dan perilaku, termasuk tradisi yang ada di Indonesia tentunya. Tidak boleh menyerang kelompok-kelompok tertentu, apalagi menghina kelompok-kelompok tertentu. Saya pikir ini juga pelajaran penting buat semua orang di Indonesia ini. Baik, itu dari tadi Kang Zaman sudah menyebutkan kesalahan-kesalahan dari Sugi Nur ya, atau Gus Nur. Nah, kalau kesalahannya Refli Harun, apa saja nih? Bisa diperinci? Saya tidak tahu ya kalau Refli Harun, karena yang melaporkan sebenarnya LBH Ansor. Saya juga belum tahu detailnya seperti apa. Apakah Refli Harun juga menjadi pihak yang dilaporkan oleh kita. Tetapi saya dengar Munjiat channel yang dilaporkan oleh Ansor. Kenapa? Karena Munjiat channel ini 1 hari lebih awal mengupload dialog yang dilakukan oleh Refli Harun dan Sugi Nur di channelnya Refli Harun. Jadi 1 hari sebelum Refli Harun ada Munjiat. Jadi kita melaporkannya Munjiat dengan Sugi Nur. Refli Harun mungkin saya tidak tahu dalam prosesnya seperti apa, kita lihat saja menurut saya. Baik, ini kita kembali lagi ke Sugi Nur. Dia populer dengan sebutan Gus Nur ya. Ya. Menurut Kang Zaman, apa dia layak menyandang gelar Gus di depan namanya?
Jangankan Sugi, saya sendiri tidak layak menyandang nama Gus itu. Saya ini lahir dan besar di pesantren, saya juga pesantren, saya juga belajar agama. Mungkin ya pengetahuan keagamanya lebih baik dibanding Sugi Nur. Tapi saya tidak populer untuk menjadi penceramah agama. Karena apa? Karena Gus itu dialamatkan kepada putra-putranya kiai. Dan itu adanya di Jawa Timur dan Jawa Tengah sebenarnya. Gus itu adalah sebutan penghormatan santri kepada anak-anaknya kiai. Kemudian ya mereka yang hanya bisa menerima. Nah, tetapi sekarang kemudian orang sangat mudah dan sangat gampang menyebut nama Gus kepada hampir semua orang, termasuk Sugi ini. Gus ini kan penyebutan pertama kita harus tahu Sugi ini apakah anaknya kiai, misalnya itu. Kemudian yang kedua, orang disebut Gus karena dia bukan anak kiai, tetapi orang ini memiliki pemahaman keagamaan atau pengetahuan agama yang sempurna, yang paripurna. Dia paham semua pelajaran keagamaan Islam. Kalau di Islam ini di pesantren, dia ngerti di tradisi keagamaan Islam di pesantren. Nah, itu baru bisa disebut Gus. Di Jawa Barat ini tidak ada, saya karena orang Jawa Barat tidak ada pemanggilan Gus terhadap anak kiai. Adanya Acep, anaknya kiai itu dipanggil, atau Kang. Jadi Gus ini hanya di wilayah Jawa Timur dan itu dikhususkan untuk kiai, anak-anak kiai. Contoh misalnya Gus Dur dan Gus Mus. Gus Dur itu disebut Gus karena dia anaknya Kiai Wahid Hasim. Sampai tua pun tetap disebut Gus, walaupun beliau sebenarnya sudah menjadi kiai paripurna. Itu yang satu hal ya. Yang kedua, tentu penyematan nama Gus kepada mubalek tertentu itu lah kalau itu sudah menjadi sesuatu yang lumrah di tengah masyarakat. Tetapi ketika orang ini menyebarkan pemahaman keagamaan yang provokasi dalam tanda petik atau mengumbar ungkapan-ungkapan yang tidak baik, sumpah serapah itu, menurut saya juga tidak layak menyandang Gus. Karena Gus ini kan sebuah kehormatan kepada orang tertentu karena pemahaman keagamanya, bukan karena ucapannya, atau bukan karena ucapannya dan provokasinya kepada orang, bukan karena itu. Gus itu dilabelkan kepada orang yang bersikap baik, bertutur baik, dan menyampaikan sikap dan ucapannya itu baik kepada orang lain. Baik, ini pertanyaan terakhir, Kang Zaman. Ya. Apa pesan Anda untuk Sugi Nur dan Refli Harun? Pesan saya tentu kepada Sugi Nur melakukan introspeksi, melakukan muhasabah pada diri sendiri untuk melihat apa yang sudah dilakukan dan berupaya memperbaiki. Tidak semua orang akan senang terhadap dia, itu betul, dan tidak semua orang benci terhadap itu juga betul. Tetapi ketika kita berusaha untuk berbuat baik dengan cara apa? Tentu kita tidak, kalau kita dianggap sebagai pendakwah, tentu kita tidak harus menyampaikan dakwah kita, pemahaman keagamaan kita atau ceramah kita itu dengan ungkapan-ungkapan yang tidak baik, apalagi kemudian menyerang orang-orang tertentu. Penceramah ini, mubaligh ini atau pendakwah ini harusnya mengajak orang untuk berbuat baik, mencintai kebaikan, bukan malah kemudian menyerang dan memojokkan kelompok-kelompok tertentu. Maka menurut saya Sugi Nur pertama dia harus segera melakukan introspeksi kepada dirinya dan merenung, memperbaiki dirinya, apa banyak kesalahannya sangat banyak menurut saya yang dia harus bisa rubah. Yang kedua, dia segera belajar agama atau ngaji sebelum dia melakukan ceramah-ceramah agama. Dia harus ngaji dulu, dia harus baca Qur'annya baik dulu, huruf hijaiyah dia harus paham dulu, karena dia tidak paham huruf hijaiyah dan ngaji Qur'annya juga salah semua kalau dia baca Qur'an itu. Apalagi menyebut ayat, kemudian menafsirkan seenaknya dia, banyak sekali. Nah, ini menurut saya yang harus dilakukan oleh Sugi Nur. Buat Refli Harun, tentu Refli Harun jangan memanfaatkan orang awam, orang-orang yang tidak untuk kepentingan subscriber atau media sosial. Refli Harun kita tahu adalah profesor, kemudian dia adalah ahli hukum tata negara yang tentu dia harus, kalau mau eksis di media sosial,
ya tentu dia harus lebih banyak menyampaikan tentang, misalnya banyak orang di masyarakat di Indonesia ini yang tidak paham tentang proses kenegaraan di Republik Indonesia. Dia menyampaikan sesuai keilmuannya, menurut saya sangat baik. Kritik boleh, harus dilakukan kepada pemerintah. Kalau pemerintah salah, kita harus mengkritik, karena itu bagian dari demokrasi. Melakukan kontrol kepada pemerintah, dan masyarakat sipil harus melakukan itu. Tetapi juga menurut saya Refli Harun tidak memberikan panggung kepada banyak orang yang lebih banyak menyebarkan kebencian kepada orang lain. Nah, saya yakin Refli Harun tahu kok siapa Sugi. Artinya Refli Harun juga harusnya memahami ini, karena membuat bukan melarang dia melakukan ekspresi, silakan saja, nggak ada yang melarang. Tetapi lebih baik memberikan pelajaran positif kepada publik daripada kemudian menampilkan orang-orang yang banyak mengumbar sesuatu yang tidak baik. Saya pikir itu. Baik, Kang Zaman, terima kasih untuk waktunya. Sehat dan sukses selalu ya. Terima kasih. Tagarian, sedemikian perbincangan saya bersama Muhammad Nur Zaman, pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan ingat juga 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Kori Olivia, Tagar TV.